sama kak si etana dikumbah teu keur ngalaudu sudah kita keur ngalaudu di sekarang yang sekarang pertanyaan saya yang punya salah siapa anu kencing saha apa si eta beureun kunaon keur ngalaudu si etana teu dikumbahan. Nah ini logika akal. Sekarang yang kedua pertanyaannya Bu punten, ketika kita dalam keadaan suci bersih tiba-tiba kita keluar air apa keluar angin atau dinamakan kan itu bahasa urang mah lamun urang hayang suci bersih kembali kudu kumaha wudu deui. Pertanyaannya ketika wudu yang dikumbah yang dibasuh apa kayak tadi tangan muka kepala sama apakah ibu ISI na diusapan ke urang pan boga salah eta. Ini logika yang punya salah dia kok yang dibasuh muka yang dibasuh tangan. Ini akal Bu. Makanya syariat itu jangan diakal-akalin, betul apa tidak? Nah pertanyaannya yang kedua, air kencing najis, sekarang air mani itu najis apa suci? Suci ya. Air mani itu pertanyaannya ketika kita dalam keadaan suci bersih tiba-tiba keluar air mani disengaja atau tidak? Kalau mau suci kembali harus apa? Harus mandi junub lagi, mandi hadas besar atau disebut adus. Betul apa tidak? Coba pikir sama ibu. Ini Allah bikin aturan syariat kok nggak sesuai katanya. Giliran ngeluarin barang yang najis kencing cukup ngalaudu, kunaon ketika ngeluarkan barang anu suci seperti halnya air mani kudu mandi. Kan protes tuh Bu ya. Cek urang teh kita Allah bikin aturan nggak bener. Hei, ku Allah dibalikan Bu. Heuk sialamun loba protes ka aing cek Allah. Hukumna ku aing dibalik kayak nama. Lamun sia kencing karena ieu barang najis kudu adus, lamun ngaluarkeun cai mani cukup ngalaudu. Pertanyaannya ai kencing kieu sapoe sabuting barangkali kieu sapoe sabuting barangkali moal kaitung komo usum hujan bekser gedeng-gedeng kieu gedeng-gedeng kieu ayeuna lamun geus kieu urang kudu adus, geus kieu kudu adus, barangkali adus kurang sampai-sampai. Betul apa tidak? Sekarang pertanyaannya kalau kita mengeluarkan air mani berapa kali? Relatif betul ya. Eta mah nuker kadang-kadang heula nu ngoreken aya urang mah selalu maleh poinnya. Kadang-kadang lamun keur inget. Nah, makanya yo jangan protes sama syariat Allah. Kalau memang itu sudah syariat diterima akal atau tidak itu adalah urusan urusan syariat. Sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'at. Kembali kepada persoalan tadi, kenapa protokol jeung protokil beda? Karena laki-laki protokol mah awe di Tenjolaya aya nu maot lalaki itu doanya bagaimana Bu? Pakai domirnya pakai domir apa? Pakai domir hu. Allahumma gfir lahu wa afihi. Kalau perempuan pakai domirnya domir ha. Allahumma gfir laha wa afiha wa akrim nuzula ha wa wasi madkhalaha wa adkhilnal jannata waha. Sekarang pertanyaannya, kalau laki-laki tadi Allahumma gfir lahu, kalau perempuan Allahumma gfir laha, kumaha cenah Pak Ustad lamun anu maot na bencong? Kumaha cenah eta doana? Gampang, nggak usah pusing-pusing Bu, tinggal nambahin aja. Allahumma gfir lahu ha warhamhu wa afihi wa'fu anhu ha. Tuh beres. Jadi humanya. Baik. Ini sudah jam 12 Bu. Kurang 1 jam. Terusin jangan. Sampai jam berapa? Jam 2 kuat. Ibu duduk yang rapi sebetulnya mau pulang. Itu mah bukan undang, namanya ngontrak. Baik Ibu Bapak yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini adalah pengajian Bulahan Ummahat Desa Tapos Kecamatan Tenjolaya. Eratkan persatuan, tegakkan syariat. Benar, saya tidak seperti ini tadi syariat. Bu, punten, saya tidak bicara Isra Mi'raj di sini karena mungkin tiap hari ibu bicara Isra Mi'raj, tiap hari hadir di acara Isra Mi'raj. Tapi bagaimana kita mengamalkan Isra Mi'raj? Karena di dalam Isra Mi'raj hikmah yang kita ambil itu adalah sholat yang 5 waktu. Tadi sempat saya dengar dari sambutan Ustazah ya, ketua Ummahat tadi, Ustazah Haja apa ibu? Hah? Nah itu ya, sempat saya mendengar bahwasanya ayo sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan Bu. Biasanya kita kalau datang suci Ramadan itu suka membersihkan hati. Sebab yang namanya bulan suci Ramadan itu adalah dikatakan bulan suci. Makanya ketika ada satu tempat yang suci, tidak pantas ini tempat yang suci dimasukin oleh barang-barang yang kotor. Artinya apa? Ketika orang kita masuk bulan suci Ramadan, orang-orang yang masuk di bulan suci Ramadan untuk senantiasa bersih hatinya daripada jiwa raganya, daripada perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan kotor itu? Maaf, ini bersumber dari satu yang ada dalam diri kita. Bu, ketika orang juga punya penyakit jasmani, mudah obatnya, benar. Ketika kita muriang, sakit perut, sakit gigi, ketika kita punya nggak enak badan, rumah sakit masih berjejer. Betul, dokter di mana-mana ada, yayasan balai kesehatan, Mbak. Tapi kalau orang sudah punya penyakit batin, ini yang susah diobatinya, yang disebut penyakit hati. Saya tidak akan bicara yang lain, saya akan bahas yaitu penyakit hati. Penyakit nih, saya akan bicara hati saja. Makanya yuk, hati-hati dengan jangan main nanti akan sakit bahaya Bu. Namun jelema geus gering hatena, sok dokter mana anu bisa ngubaran? Betul apa tidak? Ayo makanya kita senantiasa jaga hati. Jagalah hati. Jagalah hati. Jagalah hati. Jagalah hati cahaya. Nih Bu, ternyata yang paling bahaya itu adalah penyakit hati-hati. Ibu rajin seperti ini pengajian, hadir kemana-mana di majelis taklim, Isra Mi'raj dihadirin, tapi dalam hati ibu masih memiliki penyakit hati. Mohon maaf, nonsen, tidak ada arti. Jadi urang ngaji hati nya Bu. Inna fil jasadi mudghah, kata Kangjeng Nabi dalam hadisnya. Sesungguhnya dalam diri kita ini ada segumpal daging. Ada segumpal daging, yang dimana kalau daging ini baik, maka baiklah semua amal perbuatan kita. Tapi kalau seandainya ini satu daging ini rusak, maka rusaklah amal perbuatan kita. Ala wahyal qalbi, maka ketahuilah segumpal daging itu yang dinamakan hati. Ayo orang ngaji sama-sama penyakit hati. Naon penyakit hati itu Bu? Penyakit hati itu dirangkum dalam kalimat runtah. Bu, penyakit hati itu dinamakan sampah. Lamun bahasa Sunda runtah. Punten Bu, kalau di rumah kita ada sampah, ada runtah, nggak dibersihin, bakal jadi apa? Bakal jadi bau, bakal jadi penyakit. Runtah harus dibersihkan. Kalau sekarang diselokan, dikali, disusukan air runtah, nggak dibersihkan, akan menimbulkan bisa menimbulkan musibah, bisa terjadinya banjir karena di selokan itu ada sampah atau ada runtah. Begitu juga Ibu punten, kalau di dalam hati kita ini ada penyakit yang namanya penyakit hati yang dinamakan runtah, maka ini akan menyebabkan penyakit buat diri kita, penyakit buat lingkungan kita, dan akan bisa menyebabkan daripada musibah, bencana kepada kita dan sekeliling kita. Takbir. Jadi sampah maruntah kudu dibersih.
sampah anu aya dina hate urang naon runtah. Mana runtah itu udah terdiri dari kalimat runtah. Yang pertama ada R, ada U, ada N, ada T, ada A, ada H. Runtah. Perhatikan Bu, punten. Mana penyakit hati yang pertama anu dinamakan runtah, yaitu R, ar-riya'u fil qulub, orang yang riak dalam hatinya. Bu, ini zaman now, ini zaman ria, bener tuh. Tidak kalangan kiai, ente ustad, ente jelema biasa usungna ria, benar. Ente ustazah, ente jamaah, ayeuna usungna termasuk yang ngomong juga ini di atas ini UJM ria. Wah, tadi mau berangkat selfie dulu, hadir pengajian. Tujuannya apa?